Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam perkuliahan Hukum Acara Perdata. Jadi hari ini, dalam pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar Hukum Acara Perdata. Semoga rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat, sehingga bisa menyimak dengan baik penjelasan yang akan saya sampaikan. Ketika kita berbicara tentang hukum acara perdata, maka kita sebelumnya itu sudah tahu dulu apa yang dinamakan hukum perdata. Karena mata kuliah hukum acara perdata adalah mata kuliah lanjutan setelah teman-teman mengambil hukum perdata. Nah, kalau kita bicara hukum perdata itu adalah hukum material, maka hukum acara perdata adalah hukum formilnya. Jadi, pengertian hukum acara perdata secara sederhana dapat diartikan sebagai peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara kita mempertahankan dan memelihara hukum perdata material. Jadi, hukum acara perdata ini bisa diartikan juga sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara untuk mengajukan suatu perkara perdata ke pengadilan. Dan juga hukum acara perdata ini bisa diartikan sebagai suatu peraturan yang mengatur bagaimana cara hakim perdata itu memberikan putusan terhadap subjek hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantaraan hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Sedangkan menurut R. Subekti, hukum acara perdata adalah mengabdi kepada hukum material. Setiap perkembangan dalam hukum material itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya. Ruang lingkup hukum acara perdata dapat ditinjau dari segi muatan filosofisnya, muatan yuridisnya, dan muatan sosiologisnya. Dari muatan filosofis, itu kita bisa melihat bahwa hukum acara perdata ini bertujuan untuk mengkaji ulang relevansi konsep dasar dan asas-asas hukum acara perdata. Kemudian dari muatan yuridisnya, hukum acara perdata itu bertujuan untuk mengevaluasi muatan dari norma-norma atau kaidah hukum positif yang berlaku saat ini. Untuk muatan sosiologisnya itu bermaksud agar lahirnya suatu peraturan perundang-undangan baru tidak mendapat tentangan dari masyarakat. Oleh sebab itu, sebisa mungkin aspirasi dari masyarakat dapat terwadahi dengan baik. Tahapan ruang lingkup hukum acara perdata terdapat paling tidak 4. Yang pertama ada tahap pendahuluan, yang kedua adalah tahap penentuan, yang ketiga adalah tahap pelaksanaan, dan yang keempat adalah bagian dari tahap pelaksanaan. Tahap pendahuluan ini adalah tahap sebelum acara pemeriksaan di persidangan. Jadi sebelum acara pemeriksaan di persidangan terhadap suatu perkara perdata dilakukan, ada yang dinamakan tahap pendahuluan. Nah, tahap ini terjadi sebelum suatu perkara perdata mulai disidangkan di dalam pengadilan. Yang kedua adalah tahap penentuan. Tahap penentuan ini adalah tahap mengenai jalannya proses diadakan pemeriksaan perkara di persidangan, mulai dari pemeriksaan peristiwanya dalam jawab-menjawab, pembuktian peristiwa di dalam persidangan, sampai pada pengambilan putusan oleh hakim. Dan tahap ini termasuk juga ada perubahan gugatan, kumulasi gugatan, perdamaian, eksepsi, rekonvensi, pembuktian, pengambilan putusan oleh hakim, termasuk ketika hakim menjatuhkan putusan gugur dan verdict.
Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini adalah merealisasikan putusan hakim yang sudah berkekuatan tetap atau inkrah sampai dengan selesai. Dan tahapan selanjutnya adalah bagian dari tahap pelaksanaan yang meliputi unmanning, sita eksekutorial, dan pelaksanaan putusan berwujud sukarela atau paksa. Keberadaan hukum acara perdata itu berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan hukum perdata material. Dan fungsi hukum acara perdata selanjutnya adalah untuk melaksanakan hukuman terhadap para pelanggar hak pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di dalam hukum material. Kemudian, fungsi selanjutnya adalah sebagai hukuman bagi pelanggar agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan. Hukum acara perdata memiliki beberapa sifat. Nah, sifatnya ini yang pertama adalah dia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum ya yang diberikan oleh pengadilan guna mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri sehingga terjadi tertib hukum di dalam masyarakat. Kemudian, sifat hukum acara perdata selanjutnya adalah hukum ini diperlukan oleh seseorang dalam mempertahankan haknya melalui badan peradilan, sehingga tidak akan terjadi perbuatan sewenang-wenang. Yang ketiga, sifat hukum acara perdata ini bersifat memaksa dan mengatur, yang artinya mengikat para pihak dengan ketentuan yang ada. Selanjutnya, hukum acara perdata ini bersifat memaksa di mana hukuman dilaksanakan bisa dieksekusi atau bisa dipaksakan melalui pengadilan. Di dalam hukum acara perdata, kita harus mengetahui betul apa yang dinamakan pengadilan dan peradilan. Keduanya mirip, tapi tidak sama. Miripnya hanya suaranya saja ya, terdengarnya gitu agak mirip, yaitu pengadilan dan peradilan. Tapi kedua maknanya itu sangat berbeda. Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Sedangkan pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Jadi, bisa terlihat ya perbedaan pengadilan dan peradilan. Kalau kita bicara peradilan, berarti dia adalah prosesnya, ya. Jadi suatu proses yang dijalankan oleh si pengadilan. Sedangkan pengadilan berarti kita bisa memahaminya sebagai suatu badan atau instansi resmi yang melaksanakan peradilan tadi. Jadi meskipun terdengar mirip, jangan sampai teman-teman nanti keliru ya dalam memahaminya. Jadi pengadilan adalah badan atau instansinya, sedangkan peradilan itu adalah prosesnya yang dijalankan oleh si pengadilan sebagai badan atau instansi tadi. Baik, demikian penjelasan tentang pengantar hukum acara perdata. Topik yang lain atau materi yang lain akan saya sampaikan selanjutnya. Silakan jika ada yang belum jelas, teman-teman bisa tanya kepada saya melalui WA Group atau melalui video conference yang akan kita lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.